Yeah, still at IBEC 2021, Ethics in Business, Big Challenge, Reinforcing Ethical Business and Integrity Practices. Ladies and gentlemen, we come to our last session. We usually save the best for last. In this 10th session, we're going to talk about ethical leadership as the foundation for peace and justice and strong institution. Aligned with the 10th principle of the UN Global Compact and the UN Sustainable Development Goals, particularly SDG 16, peace, justice, and strong institution aims to develop a global standard for businesses to understand, implement, and report their efforts in these areas. Indonesian Global Compact Network, with its working group of business and ethics, where also Pepe Management is one of the members, provides a forum for policy dialogue between governments, businesses, and UN and civil society that result in a concrete action towards improving accountability, integrity, and transparency with businesses and countries where they operate. Now, how does this pentahelix works, and does the tone from the top still apply? And how to communicate the policy through your internal source? Now let's learn from our last session, our most interesting session, a multi-stakeholders dialogue hosted by our strategic partner from Indonesian Global Compact, the prominent speakers such as Bapak Arman Wahyudi Hartono, Vice President Director of PT Bank Sentral Asia Tbk, and we have Bapak Yanwar Nugroho, PhD, co-founder and advisor, Center for Innovation Policy and Governance, or CIPG, and also Ibu Ferviana Hitipeu, CEO and Principal Consultant PT Komunikasi Kinerja, or Kiroyan Partners. And to facilitate this session, will be moderated by the President of Indonesian Global Compact Network, or IGCN. Please welcome Bapak Yewe Jurnardi. Pak Jun, the screen is yours. How are you, Pak? Baik-baik, terima kasih. Suara saya cukup didengar di sini. Ya, suara saya oke? Oke, Pak. Silakan, Pak. Oke. Alright. Oke, sementara kenapa saya tanyakan, karena saya tidak punya internet sekarang ini, jadi saya tethering dengan HP. Moga-moga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak David. Jadi ini adalah sesi yang terakhir. Saya kira juga dalam sesi yang terakhir ini saya sengaja menggunakan satu tema yang tadi disebutkan, yaitu ethical leadership as the foundation of the peace, justice, and strong institutions. Jadi saya kaitkan mengenai masalah ethical ini dengan SDG 16 karena saya kira semua bagian daripada kegiatan daripada pencapaian Sustainable Development Goals tidak bisa dilepaskan dari orang, dari insan, dari individu, dari pemimpin, dan oleh karena itu orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang beretika adalah menjadi satu peran yang penting. Begitu juga sesuai dengan topik di sini adalah business ethics. We are talking about business ethics, maka itu tidak bisa tidak terkait dengan personal ethics atau leaders ethics. Oleh karena itu di dalam topik yang terakhir ini kita banyak membicarakan mengenai masalah ethical leadership. Nah, di dalam pada acara ini ada 3 prominent speakers tadi sudah disebutkan, yaitu Pak Arman Hartono, bisa di show di ininya. Mari, selamat sore Pak. Ya, Pak Arman Hartono itu ada. Jadi adalah seorang Deputy President Director of Bank Sentral Indonesia, dan dia juga adalah sebagai orang yang punya responsibility di bank, salah satu bank yang terbesar di Indonesia, berbanyak berkecimpung dalam hubungan dengan network distribution, transmission banking, responsible for the operational division, operation strategy and development, domestic payment service, electronic banking, dan sebagainya. Jadi ada satu misi yang cukup besar, dan Pak Arman Hartono itu dimulai dengan kegiatan sebelumnya adalah sebagai
Jadi dia tidak langsung ujuk-ujuk begitu masuk di dalam banking sebagai Deputy President Director. Sebelumnya juga sudah banyak kecimpung sebagai Head of Planning and Regional Development. Sebelumnya ada di PT Jarum, lalu kemudian juga di Finance Deputy Purchasing Director, Human Resource Development, dan Global Credit Research and Investment Banking di JP Morgan. Oke, seorang pribadi yang saya kenal sangat sederhana, sesuai dengan semangat kesederhanaan daripada keluarganya. Jadi satu cermin daripada satu behavior yang ethical behavior. Education training, graduate University California, San Diego, master degree engineering, economic systems and operation research dari Stanford University. Nah, pembicara yang berikutnya adalah Pak Yanuar Nugroho. Selamat sore, Pak Jun. Ya, jadi kalau Pak Arman adalah saya sebutkan sebagai business leaders, Pak Yanuar Nugroho adalah seorang akademisi, juga seorang policy and governance expert, dan seorang researchers. Jadi ini adalah beliau adalah mantan Deputy Kepala Staf Kepresidenan RI 2015-2019 di bawah Presiden Jokowi, dan pelaksana tugas Deputi Kantor Staf Presiden sampai dengan November 2019. Dan sebelumnya adalah sebagai asisten ahli Kepala Unit Kerja Presiden bidang pengawasan pengendalian pembangunan atau yang disebutkan UKP 4 pada waktu itu di bawah Pak Kuntoro. Jadi saya mulai berkenalan dengan Pak Yanuar itu adalah pada waktu beliau ada di UKP 4 tahun 2014. Terutama beliau dalam bidang ekonomi, politik, inovasi, dan perubahan sosial di Manchester University sebelumnya. Jadi ini seorang researcher dari Manchester University, lecturer yang lalu kemudian diminta pulang ke Indonesia untuk bekerja di UKP 4 dan lalu kemudian di kantor staf presiden. Sekarang beliau adalah juga sebagai orang yang in charge sebagai founder think tank pemikir dari Center of Innovation Policy and Governance, CIPG. Berikutnya adalah Ibu Feve. Ibu Feve atau Ibu Verliana Hitipiu, lebih sering dipanggil atau umumnya dipanggil Ibu Feve, gampangnya. Jadi beliau adalah CEO and Principal Consultant of the Kiroyan Partners, satu research-based public affairs and strategy communication consulting firms yang dibentuk oleh Pak Nugroho Kiroyan, dan terutama Bu Feve bekerja dalam bidang corporate communication, issue management, political risk analysis, social responsibility, conventional and digital media, and executive trainings. Beliau adalah seorang expert di bidang strategic planning, project management, dan communications. Dan setahu saya juga BCA juga adalah clients dari Kiroyan Partners ini ya. Baik, jadi kita punya 3 prominent speakers. Saya mungkin akan mulai tanya. Jadi kita punya business leaders, kita punya research and governance expert, lalu kemudian kita juga punya consultant di bidang ethical and communications. Mungkin saya mulai dengan Pak Hartono, Pak. Oke, tadi sudah banyak sebelumnya selama 2 hari sejak kemarin banyak sekali dibicarakan mengenai ethics, business ethics secara akademisi, lalu kemudian siang tadi juga banyak contoh pembicaraan apa yang dilakukan oleh para leaders, apa yang dilakukan oleh para presiden komisaris di BUMN, lalu kemudian yang terakhir juga adalah satu diskusi mengenai bagaimana melaksanakan di ethics di dalam organisasi, terutama di dalam university juga yang dipresentasikan oleh Kirk Hansen dari Sandal University. Menurut Pak Hartono, sebagai pemimpin di dalam bisnis, sebagai pemimpin, apalagi sebagai pemimpin dari bank, bagaimana Anda melihat pentingnya kepemimpinan yang beretika sebagai satu nilai dasar di dalam sebuah organisasi?
Terima kasih Pak Inardi. Em, Sebenarnya cukup ini ya vital sekali ya karena pemimpin itu bukan orang yang bisa melihat semuanya, tapi orang yang dilihat oleh semua dan dilihat untuk jadi apa? Untuk dijadikan contoh. Jadi kalau kita sebagai pemimpinnya ya maaf lah etikanya jelek, tindakannya jelek, ya satu akan menjadi contoh bagi lainnya dan bagi orang-orang yang berkepribadian baik ya tidak betah di situ. Ya, dan kemudian ya tinggal tunggu waktu akan dibicarakan sampai ke nasabah-nasabah dan lingkungannya ya tidak bisa dipercaya. Padahal kan hukum alam itu cukup sederhana. Ya, hukum alam itu ya semuanya adalah energi, hanya akan terkoneksi ke tempat-tempat yang bagi energinya nyaman dan bisa dipercaya. Dasar-dasarnya namanya trust, kepercayaan. Dan kepercayaan itu dimulai dari contohnya dulu sampai ke ekosistemnya. Apalagi di bank, kita produknya apa sih? Produknya hanya manusia ya, kita sendiri. Dia tinggal dipercaya atau tidak. Ya kalau dari pemimpinnya kan ingar sosum tulodo gitu, kasih contohnya bagaimana ya diikuti semua. Dan itu akan menjadi cerminan ke seluruh masyarakat. Itulah pentingnya. Kita dilihat oleh semua. Ya, jadi tadi juga banyak dibicarakan dalam hubungan, bahkan yang paling akhir tadi disebutkan 10, 80 sama 10 oleh Prof. Bram, di mana diperlukan paling tidak 10 orang yang punya kekuatan dan contoh yang ethical, leaders yang sangat ethical dan konsisten. Jadi yang dikatakan oleh Pak Hartono tadi adalah bahwa ya leaders sebagai contoh, apalagi dalam dunia perbankan ya, karena di dalam dunia perbankan trust is the most important things. Rasanya semua usaha ya Pak ya, semua usaha akhirnya trust lagi. Kita kan manusia, kita kan hubungan manusia ya. Ya akhirnya ya percaya atau tidak gitu, dan itu akan terlihat dari tindakan kita, omongan kita, pembicaraan orang-orang lain, konsisten atau tidak, ya itu semua. Ya. Ini para audiens Pak Hartono ini sangat Jawa orangnya. Memang wong Jawa, Pak. Memang wong Jawa. Memang. Sekolahnya di Amerika, memimpin lembaga bisnis yang sudah juga global, tapi ya tetap Jawa gitu ya. Iya wes, tapi masih medok Pak kadang-kadang. Tapi Pak, ini sedikit intermezzo. Kalau saya dengar cerita, karena tadi kalau Pak Bram mengatakan selalu ada yang namanya story behind it. Oke, itu Pak Hartono itu pergi jalan sampai lupa bahwa sepatunya sudah sobek gitu. Baru tahu kalau sepatunya sobek gitu ya. Lalu kemudian direparasi, bukan beli yang baru. Apa hubungannya dengan etika itu Pak? Apa kesederhanaan dan etika itu? Nggak kebiasaan aja kan kalau suka dibilang, oh Bang Semarang tuh pelit katanya. Bohong, Bang Semarang tuh nggak pelit, dia bilang pelit banget. Ya, bukan apa-apa, kita kan ya hidup ya secukupnya lah apa gitu ya. Ini contoh yang sepatu, ini kasus sepatu dibicarakan lagi. Sepatu udah berapa ya, 2-3 tahun saya nggak ganti-ganti. Tanya Pak Arman kok jarang belanja? Iya saya jarang belanja, kalau saya belanja pusing. Kalau cari duit seneng, tapi kalau suruh bang duit saya pusing. Karena penuh kasih sayang Pak. Mau keluar uang sayang gitu, mau kasih sayang gitu ya. Diledeknya begitu saya. Dan enggak lah, memang sudah terbiasa aja gitu, untuk apa-apa saya bisa benerin sendiri, lampu apa rusak rumah ada apa benerin sendiri, itu sih kebiasaan lah. Saya rasa di luar etik atau apa sama ya seperti etik, akhirnya harus sudah mendarah daging sehari-hari ya kita. Who are you? Kita menjadi diri kita saja seadanya. Sama ya, saya nggak pakai jam tangan ini ya. Ngapain punya jam tangan? Saya bisa lihat jam tangan orang lain katanya kan? Enggak ya, enggak begitu juga ya. Saya untuk jam ya cuma lihat HP cukup. Lebih apa yang fungsional? Ya sudah terbiasa saja. Nah poin saya Pak mengenai tadi Pak Yunadi bilang itu ya sudah harus natural, harus alami. Jangan dipikir-pikir etikanya bagaimana. Ya memang kita sudah harus menjadi orang yang karakternya begitu sealaminya. Dan itu harus dibentuk dari kecil, dari keluarga. Jadi kalau tanya kenapa begitu, ya keluarga saya juga begitu, papa mama saya juga begitu. Kalau ada apa-apa kita benerin sendiri. Sepatu ya belum sempat beli, pakai lakban tutupin dulu sampai nanti ke toko sepatu baru beli gitu ya. Itu ya sudah keseharian, tidak bisa
apa ya, dipaksa-paksa pakai tulisan dulu, tata nilainya bagaimana, ethical codes-nya bagaimana, ya sudah harus alaminya begitu, terlatih dari kecil. Ya, so oke, nggak kenapa saya tanyakan karena itu juga ada kaitannya dengan cerita-cerita yang di dalam presentasi yang sebelumnya. Oke, bagaimana seorang yang punya kedudukan yang tinggi itu punya fasilitas yang banyak. Oke, punya kredit card yang tidak terbatas katanya. Tadi siang disebutkan begitu. Oke, tapi kan kenyataannya tidak begitu. Sebab ini lalu menyangkut kepada tadi adalah personal behavior, standard behavior, cara pandang hidup seseorang yang juga itu punya pengaruh terhadap seseorang itu tadi akhirnya di dalam dunia kegiatan usaha korup apa tidak korup dan sebagainya gitu ya. Mungkin Pak Nugroho dari pandangan Pak Yanuar, dari pandangan Anda, bagaimana sih sebetulnya pemimpin organisasi bisa menetapkan satu standar dan mempengaruhi pelembagaan etika di dalam organisasi itu? Terima kasih, Pak Jun. Saya mau meneruskan dari cerita Pak Arman tadi. Menurut saya, Pak Jun, sebenarnya etika itu kan memang sudah menyatu seharusnya di dalam cara tindak, cara pikir, apa yang dikerjakan sehari-hari seharusnya. Jadi menurut saya agak aneh sebenarnya ketika dibuat code of conduct jangan mencuri misalnya, atau dibuat code of conduct jangan korupsi. Karena ya memang yang wajar memang orang tidak mencuri, orang tidak korupsi, ya kan? Barangkali justru karena selama ini apa yang sudah seharusnya wajar, istilah Pak Arman tadi itu kan apa adanya, bukan seadanya, tapi apa adanya. Kalau orang apa adanya, dia jujur. Kalau orang apa adanya, dia terbuka. Kalau orang apa adanya, dia mengerjakan, dia bilang A, mengerjakan A. Justru itu yang wajar seharusnya. Tetapi justru karena dalam praktek hidup bersama, entah karena berbagai kepentingan, entah karena berbagai kalau saya boleh sebut motif, lantas banyak hal yang diselewengkan. Nah, dalam pengalaman saya, Pak Jun, di sektor publik, sebelum saya pulang ke Indonesia menjadi atau bekerja di istana, membantu 2 presiden dan 4 kepala staf, lalu kemudian balik lagi menjadi seorang akademisi, saya memang banyak di akademia, baik di Inggris dulu maupun sebelumnya di Indonesia. Dan yang saya pelajari adalah di sektor publik ini sering dilihat orang sebagai tempat di mana etik itu sering dilanggar. Apakah benar begitu? Karena kalau saya lihat, justru sebenarnya di sektor publik ini banyak etos baik yang didorong. Bukan mungkin, saya merasa sangat beruntung ketika saya pulang ke Indonesia, saya bekerja di kantor yang menjunjung etika setinggi di UKP 4. Di mana kami, saya mohon maaf ini kalau ini kurang berkenan ya, tapi di mana kami dilarang untuk karaoke, kami dilarang untuk golf. Mengikuti code of conduct seperti di KPK. Kalau karaoke di UKP 4 itu diizinkan hanya dengan teman sekantor, tapi golf no sama sekali. Pak Kuntoro pimpinan kami mengatakan tidak ada yang salah dengan golfnya, tetapi seluruh konteks golf itu yang bisa meremuk gitu kira-kira, yang bisa mempengaruhi banyak. Kami diajarkan bahwa ketika rapat tidak boleh seorang diri, harus membawa teman. Kami diajarkan ketika kami datang ke daerah, kami tidak menerima, tidak diatur perjalanan oleh yang mengundang, tapi harus datang sendiri. Semua diatur sendiri. Kalau tadi Pak Arman tadi adalah soal sepatu, kami diminta tidak menerima gratifikasi apapun. Pergi kemanapun semua diurus sendiri, tas dibawa sendiri, hotel dipesan sendiri. Itu kan hal simpel Pak Jun sebenarnya. Dan saya yakin Pak Arman, Mbak Vivi dilatih dari kecil seperti itu kan. Justru untuk tidak minta tolong orang lain. Tetapi seringkali birokrasi itu membuat dirinya menjadi self-serving, kalau saya boleh bilang. Artinya, eselon 3 melayani eselon 2. Eselon 2 melayani eselon 1. Eselon 1 melayani menteri. Nah, menteri melayani siapa? Ini kan menjadi persoalan ketika kemudian birokrasi dipahami seperti itu. Maka saya kira memang penting. Kebetulan kita bersama-sama Pak Juni waktu itu ikut
ikut merumuskan, ikut berjuang bolak-balik Jakarta New York, satu namanya Post 2015 Development Agenda, sekarang menjadi SDG. Dan goal 16 adalah goal yang salah satu yang paling sulit dicapai konsensusnya. Karena itu berkaitan dengan penguatan institusi. Karena itu berkaitan dengan bagaimana institusi negara itu justru kuat. Bukan kuat untuk melawan rakyatnya, tidak, tetapi kuat untuk melindungi rakyatnya. Memastikan pemerintahan terbuka, memastikan pemerintahan itu transparan, memastikan pemerintah itu bisa held accountable, kan begitu Pak Jun, waktu itu yang kita bicarakan. Jadi saya kira ethics play a very very important role, even it's a key role di dalam penyelenggaraan sektor publik yang lebih baik. Mohon maaf Pak Jun, jawaban saya agak panjang, tetapi saya mau menempatkan bahwa etik itu yang sebenarnya sudah menjadi bagian inherent bagi kita. Ini mengapa memang terpaksa malah kita harus dorong. Karena ya begini situasinya. Karena orang mungkin karena kepentingan jangka pendek lantas mengorbankan etik itu. Makatan Pak Jun. Saya juga orang Jawa ini, sama kayak Mas Arman. Ya, memang saya mau ambil satu contoh lagi yang lama. Jadi kan topik yang sekarang kita bicarakan di sini lah personal ethics ya. Jadi mungkin masih ingat yang namanya almarhum Cacu Sudaryanto. Ingat. Saya dulu dari IBM. Ya, kenal Pak. Kemudian menjadi di rute Telkom, termasuk orang yang transform Telkom ke dalam satu bentuk yang lain. Lalu kemudian menjadi Menteri Muda dan sebagainya. Suatu ketika kita bicara di Surabaya, lalu kemudian saya bisikin beliau waktu bicara, oke, dan sebagai teman, sudah itu kita makan sate ya. Lalu kemudian sudah itu selesai, kita jalan makan sate di pinggir, di Tunjungan, di warung di Surabaya itu. Semua anak buahnya gelagapan. Oke. Kok bosnya dibawa sama orang temannya yang kebetulan makan sate di pinggir jalan. Padahal di antara kita berdua tidak ada isu dengan masalah pangkat. Beliau punya pangkat, saya juga pada waktu sebagai presiden dari IBM. Ya, nggak ada satu masalah, kita duduk di pinggir jalan makan sate. Ini sama dengan omnya Pak Arman yang makan tahu apa itu, tahu pong apa gimana itu katanya. So ya, normal Pak. Ya, jadi itu sesuatu yang suatu values di dalam diri, di dalam nurani mengenai kesederhanaan yang saya kaitkan banyak sekali. Cara hidup sederhana itu ada dengan pola berpikir yang lurus. Di dalam konteks yang lain itu yang kita namakan inside out, personality dari dalam menjadi seorang diri yang ethical, oke. Lalu kemudian didukung dengan outside in, yaitu peraturan-peraturan di mana kita mesti melakukannya. Jadi banyak sekali dibicara, tapi biar gimana pun lalu dalam organisasi banyak sekali diatur sebagai satu batasan-batasan, panduan-panduan untuk semua mengikuti behavior. But at the end of the day, kembali lagi adalah pemimpin-pemimpin yang menunjukkan satu behavior. Kalau tadi kita menggunakan istilahnya dari tadi disebutkan standard behavior to promote human welfare in a business situation and decision. Jadi ada beberapa kata kunci situ, human welfare. Apakah human welfare itu adalah customer solutions? Ya. Apakah human welfare itu adalah employee welfare? Apakah human welfare itu adalah juga society at large? Lalu kemudian business situation. Business situation itu apakah cuma sekedar competition, peraturan, teknologi baru, lalu kemudian environmental issues adalah business. Jadi saya coba kembangkan definisi yang tadi dibicarakan itu menjadi sesuatu yang mencakup pada yang SDG itu sekarang seperti itu. Oleh karena itu, saya juga datang dengan satu pikiran. Kalau kita mengatakan di ethical, itu adalah di dalam bisnis kita mengatakan ethical to our customers, pasti itu. Ya. Ethical to our competitors, ya, untuk kita bersaing dengan fair. Ethical to environment, and ethical to the society. Jadi ethical itu adalah menjadi suatu lengkap. Itu kenapa saya hubungkan konsep pembicaraan dengan SDG, dan saya gabungkan dengan SDG 16. Yang paling sulit karena itu menyangkut kepada masalah inklusif, masalah kedamaian, masalah akses keadilan, masalah kelembagaan efektif yang accountable dan inklusif. Dan yang terakhir lah yang memang kita bicarakan. Bu Feve,
Kalau Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bu Vivi ini yang paling muda di antara kita. Okay. Tapi we know it that the woman is the future leadership for the world, right? Okay. Jadi sepakat. Biasanya kalau begini saya bisa dikritik oleh beberapa pihak. Kenapa yang bicara lebih banyak yang laki daripada perempuannya? Okay. Jadi di dalam kegiatan yang ada sama dengan UN itu selalu ada mulai banyak pembicaraan you should have equal leaders, a lady di dalam diskusinya. Bu Vivi, bagaimana individu dan organisasi dapat membangun landasan yang baik untuk mendukung dan mendorong kepatuhan sesuai dengan compliance tadi itu? Baik, terima kasih Pak Jun. Jadi kalau saya melihat tadi, saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan juga oleh Pak Arman sebelumnya, gitu. Bagaimana seorang leader itu harus memberikan contoh di depan agar yang lain itu mengikuti. Tetapi kalau kita melihat dari sisi komunikasi, ya karena saya dari praktisi komunikasi, maka sebetulnya kita perlu juga melihat bahwa behavior kita itu tidak cukup. Ahli manajemen reputasi seperti Dorli dan Garcia, kebetulan saya juga mengajar reputation management nih Pak Jur, gitu ya, jadi sedikit bicara teori. Mereka menyampaikan bahwa reputasi itu sebetulnya adalah hasil dari performance plus behavior plus communications. Baru kita bisa mendapatkan hasil yaitu reputasi. Gitu. Jadi tadi saya sepakat, memang perlu ada behavior-nya, perlu ada performance-nya, gitu. Tapi jangan lupa bahwa komunikasi itu juga hal yang kunci di sini. Gitu. Bisa saja kita punya kinerja yang sangat baik, tetapi kalau tidak dikomunikasikan, kemudian para stakeholder kita tidak mengetahui. Gitu. Jadi kalau di kasus perusahaan kami, misalnya kami banyak membantu para klien, biasanya ada dua kelompok nih. Ada yang kinerjanya sudah baik, gitu ya, dan kemudian secara behavior juga organisasinya baik, gitu. Tetapi menganggap bahwa udahlah komunikasi itu nggak terlalu penting, gitu kan. Toh nanti orang tahu. Gitu ya. Jadi komunikasinya baik ke stakeholder internal maupun ke stakeholder eksternalnya tidak dilakukan secara konsisten, tidak dilakukan secara terstruktur, sehingga akhirnya apa yang mereka lakukan, gitu, apa yang sebetulnya baik, tidak diketahui oleh orang. Nah, reputasi itu kan sebetulnya persepsi, ya. Yang membedakan reputasi dengan citra adalah citra itu what we say about us. Tapi kalau reputasi itu adalah what others say about us. Atau secara khusus, kalau dari manajemen reputasi itu sebenarnya reputasi adalah what our stakeholders say about us. Begitu. Nah, jadi kalau kita tidak komunikasikan, orang nggak tahu. Gitu. Jadi saya merasa bahwa jangan sampai kita hanya berat di satu sisi saja. Nah, tapi ada juga kelompok lain gitu ya. Jadi tipe-tipe klien kan beda-beda ya, Pak Jun. Nah, ada juga tipe yang misalnya kelompok mereka ingin komunikasi terus gitu kan. Wah, kita ingin kampanye ini, ingin mengomunikasikan ini itu ke stakeholder eksternal, ke media gitu. Tetapi kemudian kalau kita lihat lagi gitu, performance-nya sudah ada belum? Gitu. Apakah ini hanya dalam tanda kutip pencitraan? Sebetulnya citra itu nggak buruk ya, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita komunikasi saja, gitu, dan di sisi lain kita tidak melakukan apa yang kita komunikasikan. Gitu. Jadi prinsipnya saya sepakat tadi dengan apa yang disampaikan oleh para senior saya ya, Pak Arman juga Pak Yanuar, memang harus ada contohnya, gitu, harus ada kinerjanya, behaviornya yang nyata, tetapi perlu juga ada komunikasinya. Nah, akhirnya kalau bisa dibilang dalam hal bagaimana kita membangun satu environment supaya orang itu terdorong untuk bisa selalu comply, untuk selalu bertindak secara etis adalah harus ada walk the talk. Tadi yang Pak Arman sebetulnya sudah sampaikan. Prinsip utamanya memang walk the talk gitu. Tapi jangan lupa, jadi bukan hanya walk, ada talk-nya juga gitu. Jadi harus seimbang di antara apa yang kita lakukan, kinerja kita, behavior kita, dan juga komunikasi kita. Dan kita jangan lupa banyak sekali kasus di mana perusahaan atau organisasi atau leaders merasa yang terpenting itu adalah komunikasi keluar kepada stakeholder di luar. Tetapi seringkali tidak terlalu memperhatikan stakeholder yang di dalam. Gitu. Nah, kalau saya melihat keduanya sama pentingnya.
Kita tidak mau ada stakeholder kita yang akhirnya nggak nyambung sama apa yang kita canangkan, kebijakan tentang bisnis, praktik bisnis yang beretika, atau kebijakan yang lainnya, sustainability gitu. Jangan sampai nanti ada stakeholder yang tertinggal di belakang nggak nyambung. Oh ternyata kita tuh melakukan ini ya. Gitu. Begitu kira-kira Pak Jun. Oke, jadi sangat penting adalah untuk mengerti bagaimana we are perceived by our stakeholders. Betul Pak. Dan itu oleh karena itu komunikasi menjadi sangat penting. Apalagi kalau ada sekarang itu adalah ada di dalam dunia komunikasi kita ada disinformation yang diberikan oleh orang lain juga. Jadi oleh karena itu communicating. Now tadi dikatakan juga oleh Bu VV pentingnya juga di luar dan ke dalam. Pak Arman, di samping satu projection of the behavior secara pribadi yang Anda lakukan, BCA ini kan ada berapa di seluruh Indonesia dengan jumlah employee yang begitu besar, dengan aset yang begitu besar, dan saya tahu salah satu value-nya adalah customer focus, certainly, I understand, integrated teamwork and excellence. Jadi bagaimana Anda mengkomunikasikan values ke seluruh karyawan sehingga karyawan itu juga bisa projectionkan job value itu di hadapan customer-nya. Ya, makasih Pak. Ya, makasih Pak Yanardi. Jadi nomor satu tadi memastikan contoh-contohnya benar. Tadi Bu Vivi juga bilang memang harus ada komunikasinya. Kalau kita cuma nulis tata nilai BCA 1, 2, 3 ya jangan jadi slogan ya, boring gitu kan. Siapa mau baca gitu lagi zaman begini, orang attention span-nya pendek-pendek, biasa lihat YouTube, TikTok cuma beberapa detik ketawa-ketawa gitu kan. Nah, harus disesuaikan dengan zaman dan gunakanlah teknologi misalnya. Cara komunikasinya juga diperjelas, seperti tata nilai BCA itu bukannya 1, 2, 3, 4, enggak. Samakan dulu persepsinya. Ketika kita bilang customer itu semua loh. Teman-teman kita, stakeholder, siapapun itu nasabah semua loh. Ya kita pahami kebutuhan nasabah, berikan solusi tepat dengan cara yang dipercaya, integritas yang baik supaya dipercaya. Kalau nggak ada kepercayaan, dia tidak bisa bantu, yang mau dibantu juga nggak mau. Dan untuk itu harus dilakukan dengan solid teamwork, dengan semangat mau excellence, berikan yang terbaik. Nah caranya, kalau saya dengan hanya bicara, caranya begini ya, nggak zaman nih, nggak engaging. Kita butuh melibatkan seluruhnya. Dari Bu Vivi bilang bagaimana kita melibatkan semua dan komunikasi dengan semuanya. Daripada saya yang kebanyakan ngomong, saya bukan tipe kebanyakan ngomong, capek kebanyakan ngomong ya. Yuk kita libatkan, kita bikin pertandingan TikTok. Yang terakhir kita bikin pantun, pertandingan bikin pantun. Ya, boleh bikin video apa tapi harus sesuai prokes ya, 5M apa segala macam. Mengenai budaya BCAW itu bagaimana? Bisa kita bikin lagu, bisa pertandingan bikin short movie, bisa ada pertandingan dance untuk behavior yang baik itu yang bagaimana, yang nggak baik bagaimana dibikin cerita pendek. Dan itu menggunakan teknologi, kita membuat kompetisi-kompetisi kecil. Kan sekarang biasanya kita kalau dulu training, outing segala macam. Kan sekarang nggak bisa outing gimana? Ya udahlah, kita bikin tim kecil-kecil atau individu bisa membuat acara di Instagram, di TikTok, bisa Instagram Live. Setiap minggu kita ada acara Instagram Live gitu. Ada broadcast ke situ, ke YouTube. Caranya jadi banyak, harus dibikin menarik sesuai zaman. Itu satu. Dan tentu juga harus dipastikan kalau ada yang salah segala juga ditindak. Benar, dan itu dibicarakan nih, ini ada nih, contohnya begini nih ya. Ini nggak bener nih. Kita bicara jadi kasus, yuk kita harus kontrol para pemimpin. Itu juga harus ditegaskan. Saya yakin ya Pak Yanwar juga banyak tuh contoh-contohnya. Kita harus tunjukkan bahwa kita sangat apresiasi dengan yang baik. Kalau yang baik kita apresiasi. Saya tulis surat dengan tangan ya masih. Kalau yang baik-baik, atau saya langsung WA langsung ke pemimpin. Bahkan pernah ke orang tuanya juga pernah. Untung BCA punya karyawan orang tuanya kayak bapak ibu. Ya, mereka bisa melayani dengan penuh hati. Gini uang nasabah ketinggalan, dicari, dibalikin sampean begitu ya.
Terus satpam malahan waktu itu. Satpam dia ngembaliin uang nasabah ya, dia nasabah ketinggalan kartu, ngambil uangnya ditinggal di situ, lupa. Nggak tahu dia, mungkin dipanggil siapa itu, lupa. Dia simpen kartunya, uangnya, itu kan luar biasa seperti itu. Itu harus dibicarakan dan diselebrate. Yang salah juga harus dibicarakan, ini jangan sampai kejadian. Jadi caranya, jawabannya jangan pakai satu cara, Pak. Poin saya harus ada banyak cara. Yang cara marketing itu kan dengan channel, ya semua channel dipakai. Sehingga lewat mana aja masuk persepsi yang sama. Aduh, jawabannya jadi panjang, maaf Pak. Ya, well, oke. Jadi cara-caranya pakai cara-cara yang tidak birokratis saja, tapi juga cara terutama apalagi sekarang cara yang milenial. Iya, disesuaikan Pak. Dan teknologinya ada. Staff Anda kan juga banyak milenial ya soalnya. Iya. Ya. Nah, dan kita semua kan juga milenial nih. Saya juga milenial nih, Pak Yanuar juga milenial. Senior milenial. Pak, kita nggak apa-apa ya gitu. Kadang kita banyak tuh, wah ini Gen X, Gen Y, Gen Z, saya nggak tahu gen-genan. Yang pasti 5 tahun kemudian makanya banyak jadi gendut semua, Pak. Nggak, tapi kalau menurut cara diemnya Pak Yanuar mungkin nggak akan begitu. Pak Yanuar, ini tadi cara-cara yang dilakukan oleh Pak Arman di BCA itu. Lalu kemudian kalau saya coba perbandingkan tuh, ada beberapa cara-cara yang lain dilakukan oleh perusahaan lain atau di BUMN atau di pemerintah, gitu ya. Bagaimana Pak Yanuar melihat ya dalam hubungan dengan masalah pengembangan kode etik internal, lalu implementasi. Oke, kalau pakai menggunakan istilah tadi itu, Hans Enso mengatakan yang sangat penting adalah managing values and behaviors. Ya. Within the organization, gitu ya. Saya setuju, Pak Jun. Gimana, Pak? Saya setuju, dan menurut saya begini, kita tidak bisa take for granted, Pak, bahwa orang akan pasti melakukan sesuatu dengan standar etika kita. Menurut saya itu saya nggak bisa begitu, dan saya nggak bisa mengandaikan semua orang akan. Cara yang paling efektif adalah mentoring. Yang itu saya lakukan di kantor saya berjenjang. Saya merasa Pak Jun bayangkan saya lebih dari 12 tahun karir profesional saya itu di luar negeri malah. Saya pulang ke Indonesia bekerja di lembaga pemerintahan. Kebayang Pak, bingungnya ketemu birokrasi. Tapi saya merasa sekali bagaimana saya dimentoring oleh Pak Kuntor. Pak Kuntor mementori saya mengatakan, kalau kamu ketemu pejabat begini yang kamu kerjakan, seperti itu. Ada satu pelajaran yang berharga, Pak. Pak Kuntor bilang pada saya begini, Yanuar, di UKP 4 ini kamu akan ketemu dengan banyak orang penting. Tetapi bukan kamu. Itu dikatakan pada saya, Pak. Saya pulang ke Indonesia dikatakan oleh Pak Kuntoro, kamu ketemu dengan banyak orang penting, tapi yang penting itu bukan kamu. Padahal, Pak, saya di Uni Eropa dulu, Pak. Saya itu deputi Bappenasnya Uni Eropa, Pak. Saya itu deputi direktur, saya itu wakil direktur Research Center di tempat saya. Saya itu co-director Center for Development Informatics di Manchester. Saya mengelola dana 1,3 juta euro, Pak. Bisa bayangkan. Tapi saya bukan orang penting. Saya dihajar Pak Kuntoro seperti itu, tapi saya ditunjukkan bahwa, look, this is how you behave. Dan kemudian saya belajar. Dan Pak Kuntoro nggak cuma bicara. Dia menunjukkan, dia menemani. Oh, begini toh. Orang Jawa bilang, Pak Arman, unggah-ungguh birokrasi. Sopan tidak berarti kompromis. Harus tegas. Tidak berarti kasar. Seperti itu. Maka Pak, saya merasa 2 tahun saya di UKP 4 itu saya seperti mana disiapkan. Nah, ketika Pak Jokowi dan Pak Luhut meminta saya menjadi deputi kepala staf kepresidenan, saya merasa, iya ini, saya sudah disiapkan. Tim saya, Pak, saya membuat mentoring berjenjang. Saya mementori langsung staf-staf saya. Jadi ketika saya bicara etika, ketika saya bicara ethics, itu nggak cuma omongan. Saya tidak pernah minta tas saya dibawakan, saya tidak, kalau setiap Sabtu Minggu sopir saya off, saya sopiri sendiri di luar jam kantor, itu semua. Dan hal yang kecil-kecil tadi yang Pak Arman sampaikan tadi atau Mbak Bebe sampaikan tadi, itu ternyata bukan hal kecil, Pak. Saya masih ingat persis di bandara, saya mau terbang, saya ketemu dengan pejabat lain dari kementerian lain yang eselonnya lebih rendah dari saya, tasnya dibawakan stafnya. Dia kaget melihat saya bawa koper saya sendiri, saya naik pesawat di kelas ekonomi.
mereka duduk di kelas bisnis. Saya tidak masalah. Dan saya senyum-senyum saja. Betapa sungkannya mereka. Bagi saya bilang, di kantor staf presiden atau di KP4 perjalanan di bawah 6 jam ekonomi. Mau eselon 1, mau eselon 2, semua ekonomi. Yang seperti itu, Pak. Karena kita tidak, ya, memang standar etik itu dikembangkan, tetapi juga dididikkan. Dan cara yang paling efektif menurut saya adalah contoh dan mentoring. That's the only way, Pak. Saya yakin perusahaan-perusahaan gede yang efektif berjalannya, pasti pimpinannya juga memberi contoh. Dan satu hal lagi, Pak, satunya kata dengan perbuatan. Kalau dia bilang dia tidak nyolong, dia nggak nyolong. Kalau dia bilang tidak korup, memang tidak korup. Kalau dia bilang bekerja sepenuhnya, ya bekerja sepenuhnya. Saya sering bilang pada staf saya begini, Pak Jun, Mbak Bebe dan juga Pak Arman. Saya bilang pada mereka begini, kalau Presiden sering mengatakan bahwa negara hadir, wujudnya ya Anda ini, wujudnya ya kita ini yang bekerja. Karena 270 juta orang Indonesia ini bukan hanya angka, Pak. Mereka manusia real yang punya kekecewaan, punya harapan, punya keinginan. Mereka adalah orang-orang nyata, warga negara konkret, bukan hanya sekedar penghuni pulau-pulau itu, Pak. Yang lewat kerja-kerja di pemerintahan, mereka itu yang kita layani. Kita bekerja kan untuk itu, Pak Jun. Jadi saya kira itu pengalaman saya, dan saya setuju sepenuhnya tadi dengan Mbak Vivi, dengan Pak Arman tadi. And if I may just add one thing, we should not take that for granted. Memang harus dikembangkan, memang harus dibangun dengan kerja keras. Tapi saya kira kalau ada warisan yang paling berharga untuk kita tunjukkan atau kita tinggalkan kepada staf kita atau junior kita, even pada anak kita, adalah that level of ethics itu, Pak Jun. Ya, Bu Vivi, gimana pendapatnya? Apalagi sekarang apa yang dikatakan oleh Pak Yanuar dan Pak Arman tadi, dalam hubungan dengan komunikasi juga, ya. Ini kan dalam konteks di mana situasi seperti kita di sini, dalam masa COVID ini ternyata bahwa isu integriti ini menjadi isu yang besar. Yang kedua, isu yang besar adalah masalah mengenai masalah women and children. Ya. Tapi kembali kepada masalah integriti ini dalam kepemimpinan. Bagaimana dalam hubungan dengan komunikasi untuk make sure bahwa integriti dalam situasi sulit ini tidak menjadi satu konsep yang abu-abu. Ethics is ethics whatever the situations. Gitu. Gimana? Ya. Kalau saya melihat sebetulnya memang perlu ketegasan, Pak. Kalau seingat saya apa yang diajarkan oleh, tadi saya sepakat juga ya dengan Pak Yanuar gitu, bahwa mentoring itu memang adalah salah satu cara yang paling efektif gitu. Saya cukup beruntung gitu bergabung di Kiroen Partners sejak 2014 sebagai karyawan dan punya kesempatan belajar dari mentor yang juga dikenal oleh bapak-bapak ya, Pak Noko Kiroyan gitu. Jadi kalau dalam hal etika itu kita tidak ada kompromi, gitu. Tidak ada gray area, hitam putih. Gitu. Nah, seringkali memang yang menjadi gray area itu adalah ketika kita tidak tahu, kita tidak well informed. Sebetulnya hal ini apakah sudah diatur atau belum, dilarang atau tidak. Gitu kan. Nah, saya pribadi melihat perilaku etis itu jauh melebihi kepatuhan, Pak. Gitu. Karena kita bisa saja patuh pada aturan, tetapi sebetulnya aturan itu sendiri juga dalam tanda kutip mungkin tidak etis, gitu. Ya, jadi banyak juga organisasi yang misalnya, comply mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, tetapi ketika ada hal-hal yang memang belum diatur, akhirnya yang dipilih adalah standar yang terendah. Sementara kalau saya melihat kita sebagai leaders, kita harusnya update dengan referensi-referensi termutakhir, gitu kan, yang berlaku secara internasional tentang praktik-praktik etika, bisnis yang beretika, gitu. Nah, kemudian itu bisa jadi referensi kita ketika kita tidak memiliki
aturan yang jelas apakah satu hal itu dilarang atau tidak. Nah, dalam konteks integrity, itu juga bukanlah satu hal yang bisa dikompromikan kalau menurut saya. Kalau kami di Kiron Partners itu integritas selalu dinilai pada saat performance review dan tidak boleh ada penurunan sedikit pun, gitu ya. Nilainya harus sempurna. Kenapa? Karena ya itu adalah root-nya gitu. Kalau integritasnya sudah dikompromikan, ya boro-boro kita mau bicara soal etika. Gitu. Karena etika tadi, kadang-kadang etika itu tidak hanya patuh kepada aturan, tapi kalau tidak ada aturan pun, kita tetap menjunjung nilai yang standarnya tertinggi. Nah, menurut saya itu etika. Gitu. Jadi ketika dalam situasi pandemi ini, saya rasa ya tetap perlu ada ketegasan, baik itu dari pimpinan organisasi, gitu kan. Itu harus pertama tadi kita sudah bicara beberapa kali soal contoh dan contoh, gitu ya. Jadi itu juga yang saya belajar dari mentor saya, gitu di Kiron Partners bahwa ya itu dicontohkan sehingga itu menjadi kultur dari organisasi, begitu. Terus terang saja, dalam konteks bisnis misalnya, saya punya beberapa teman professional communications juga gitu, yang mereka secara casual gitu menyampaikan ke saya, aduh kita kalau untuk hal ini kita nggak mau deh pakai Kiron Partners, karena kita tahu Kiron Partners misalnya nggak akan bayar jurnalis. Nah, itu sudah jadi dari kultur organisasi kami, akhirnya itu menjadi reputasi gitu. Persepsi dari stakeholder atau persepsi dari orang lain di luar organisasi kami yang melihat bahwa wah Kiron Partners ini strict sekali, gitu kan, tidak ada kompromi. Kalau tidak bayar jurnalis ya nggak bayar jurnalis misalnya gitu. Jadi kalau menurut saya itu juga tidak terpengaruh entah kita sedang pandemi atau tidak, karena itu juga memang sudah menjadi kultur kita. Saya rasa sesuatu yang sudah menjadi kultur ya tadi seperti Pak Arman juga ya contohnya gitu ya di awal diskusi kita siang ini, itu akan sangat sulit gitu berubah gitu apapun situasinya, karena dia sudah menjadi terintegrasi dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya harap bahwa etika dan integrity itu bukan sesuatu yang hanya di atas kertas tertulis sebagai kebijakan, tetapi sesuatu yang memang kita lakukan gitu ya. Ethics should be something that we do gitu, not is something that is written atau yang cuma dikomunikasikan, tapi apa yang kita lakukan. Begitu, Pak, mudah-mudahan menjawab. Ya, itu juga salah satu cara kita kalau dalam satu dunia bisnis gitu, bagaimana kita dalam hubungan dengan we deal with our customers. Ya, karena lalu kemudian kalau jadi akhirnya tadi Pak Prof. Bram tadi memberikan contoh, jadi akhirnya ada customer yang memang mau deal sama kita, cuma sebetulnya adalah mau cari-cari buat keuntungan sendiri. Okay? And dengan dikenal sebagai organisasi seperti yang Bu Vivi sebutkan tadi, jadi customer yang serius lah yang akan berhadapan dengan yang akan menghadapi yang akan berhubungan dengan kita untuk really do a clean deal and beneficial relationship dibandingkan dengan yang tidak. Jadi itu ada satu proses seleksi kita juga dengan customer. Pak Arman, itu kan you have millions of customers. Dan ini juga banyak yang individual maupun yang business gitu Pak ya. Sampai seberapa jauh Pak ya di dalam hubungan dengan masalah the values yang dilakukan, yang dipunyai oleh BCA di sini, itu apakah ada satu pemikiran untuk our customers itu juga misalnya inspired untuk to do the same thing, melakukan hal yang sama. Ini loh, dealing dengan kita ini kayak gini lah. Customer sebagai partner, anggap aja gitu. This is a thing that you have to do. Yes, Pak. Harus. Misi di Global Compact itu kan gitu. Yes, Pak. Sangat. Jadi kita harus lakukan seperti ini dan bicara juga gitu dengan nasabah. Kalau yang memang bisa ketemu langsung, ya kita sering cerita mengenai di BCA itu prakteknya bagaimana. Ada ya gitu ya. Ini kan dari tadi kayak ceritanya bagus-bagus gitu. Yang jelek-jelek gimana gitu. Apakah ada nasabah yang maksa, saya butuh kredit harus minta dapat, terus dia mau inilah bagi-bagi apa? Ya ada Pak, ya harus kita edukasi. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Kalau yang ada yang tidak proper ya tidak proper. Dan sebaliknya di tim kita sendiri juga ada nggak yang kemudian kayaknya nasabahnya tidak layak diberikan kredit, tapi rada maksa. Itu juga tidak ethical.
Karena ya kalau nasabah yang nggak bisa bayar kredit, dikasih kredit ya nanti macet dan kehidupan nasabah yang nggak beres, bisnisnya nggak beres, ya akhirnya kemana-mana. Itu harus dibicarakan dan dijelaskan dan memang diberi contoh gitu ya, ini no gitu. Jadi kudu Pak harus sehari-hari apakah ada nasabah-nasabah yang kemudian kan salah menggunakan gitu ya, pakai account untuk penipuan. Ada Pak. Nah gitu kita harus deteksi, kita tangkap tuh malahan. Dan benar-benar yang ini benar-benar nggak boleh, ini melanggar hukum nih, yang seperti ini. Tapi sebagian besar sih baik-baik. Rata-rata kalau pengalaman kita dari begitu banyak nasabah, setiap hari ada puluhan juta transaksi, ada puluhan ribu call sehari. Rata-rata sebenarnya orang Indonesia baik-baik. Dasar budayanya baik-baik. Bahwa ada beberapa gitu yang memang nyeleneh gitu ya, bahasa Jawanya nyeleneh. Itu butuh kita komunikasikan Pak, benar kita di lewat call center kami, di cabang, di mana itu harian kita bertemu. Ya, ada yang coba-coba lah. Yes, jadi tentu. Dan dengan kita, yang paling penting adalah kita kerja sebaik-baiknya setiap hari. Bahwa dengan kita kerja melayani sebaik-baiknya, kita melakukan sesuai dengan aturan yang ada, sesuai yang sudah dilatih dan sesuai bimbingan dari mentornya tadi. Ternyata banyak nasabah yang ketularan. Oh, saya mau tuh katanya servisnya kayak Satpam BCA misalnya. Nah, kok Satpam BCA kenapa? Satpam BCA udah jadi maskot. Bener katanya. Ya, kalau Satpamnya bisa begitu, ya karena kita peduli. Saya kenal kok dengan Satpam itu. Mereka nggak pernah ngangkat-ngangkat nasabah, kita nggak ada juga Pak Yanwar ya. Di BCA nggak ada tuh budaya ngangkat-ngangkat itu barang. Yang ada juga saya ngangkat-ngangkatin barang. Bener. Kita itu ternyata dicontoh. Apa yang kita lakukan kita nggak sadar. Ternyata nasabah mencontoh, wah saya mau tuh layanannya kayak begitu. Wah tuh sergap tuh, dia jujur tuh. Jadi tanpa kita sadar kita mengedukasi pun, ternyata dengan kita we do our best hari-hari pun juga ternyata juga sudah mengedukasi. Oke, terima kasih. Kita punya tinggal 15 menit. Cepat sekali ternyata diskusinya. Ada beberapa pertanyaan di sini yang ini ada satu pertanyaan dari Pak Rudi Ima Batam. Pak Yanwar, apakah channel, ini pertanyaan kepada Pak Yanwar, apakah channel yang efektif untuk menyampaikan perihal perilaku yang tidak tidak menjunjung etika jabatan yang baik dilanggar oleh si pemangku jabatan tersebut? Contoh kecil, golf di waktu jam kerja, minum di kafe dibayar oleh vendor. Pertanyaannya adalah, apakah channel yang efektif untuk menyampaikan perihal perilaku yang tidak menjunjung etika jabatan yang baik dilanggar oleh si pemangku jabatan tersebut? Ya, tadi langsung dijawab? Ya, langsung aja deh. Oke, terima kasih. Saya yakin sampai sekarang masih ada kanal yang disebut dengan lapor. Itu multi kanal, itu kanal pengaduan multi platform. Bisa pakai web, bisa pakai app, di-download di handphone bisa, iOS, Android bisa, lapor.id. Anda download, Anda bisa melaporkan apa saja, mulai dari jembatan rusak, nggak diurus, mau ke puskesmas ditolak karena soal BPJS, sampai dugaan korupsi. Laporan bahkan bisa dibuat anonim. Lapor itu sudah dibuat oleh pemerintahan sejak masa pemerintahan Pak SBY, diteruskan zaman Pak Jokowi, yang mengelola dulu kantor saya yang lama, kantor staf presiden bersama dengan Kemenpan RB. KPK pun ikut terlibat di sana. Kalau mau secara spesifik itu soal korupsi atau gratifikasi tentu lewat KPK. Tetapi kalau umum lapor tadi itu tersambung ke semuanya Pak atau Bu yang bertanya. Jadi apapun, saya sudah mengalami sendiri, saya sudah ikut menangani sendiri berbagai kasus. Jadi ada standar pelayanan minimum. Kalau Anda lapor lewat lapor tersebut, maksimum 3 hari kerja, pasti ada respon. Kemudian setelah itu tindak lanjutnya seperti apa dilaporkan. Jadi jangan ragu. Mumpung dapat kesempatan di sini sekaligus, apapun masalah pembangunan yang Anda alami. Bansos salah alamat, infrastruktur nggak beres, jalan berlubang di depan rumah kok nggak usah sampai ada orang itu, orang terperosok misalnya, macam-macam, sampai dengan gratifikasi, sampai dengan dugaan korupsi. Anda akan dihubungi untuk diverifikasi, tetapi Anda tetap bisa anonim. Artinya nama nggak dimiliki. Kan ada yang orang khawatir kan ya, whistleblower kan biasanya begitu kan. Wah nanti kantor saya gimana? Jangan khawatir soal itu. Sudah pernah terjadi di sebuah kementerian, anak buahnya melaporkan pimpinannya kena
diganti. Kayak gitu itu sudah terjadi. Silakan Pak atau Bu, itu aja secara cepat. Terima kasih. Ini ada beberapa, nanti saya gabung aja, ada beberapa pertanyaan di sini. Ada pertanyaan dari Pak Pandu dari Kementerian ESDM. Bagaimana pemimpin bisnis mengawal etika perusahaan apabila terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah? Apakah sama saja dengan etika B2B? Nah, mungkin Pak Arman mungkin bisa menjawab duluan. Ini ditujukan pada semua ini. Bagaimana pemimpin bisnis mengawal etika perusahaan apabila terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah? Ya, ini isu kan selalu mengenai masalah purchasing dengan government. Iya. Ya. Saya rasa sama saja ya, di mana-mana kan prinsip ya, di mana kalau di bagian purchasing ya, procurement itu ya harus dijaga yang benar karena godaannya besar ya, gitu, banyak uang besar, banyak transaksi. Sebagai info, saya dulu pernah menjadi wakil kepala pembelian waktu di Jarum ya, kerjaannya memang kontrol ini, ngecekin bon-bon, ngecekin barangnya bener atau enggak, kualitasnya pas atau enggak, harganya di lapangan apa segala macam. Dan apakah saya pernah menemukan kasus-kasus yang tidak benar dilakukan di lapangan? Ya ada. Dan saya menangkap dan mengeluarkan orang ya pernah juga gitu. Jadi, dan ini ya memang harus dilakukan itu. Sebagai pemimpin kan, katanya pemimpin kan di sini pertanyaannya, harus kontrol apalagi kalau di pembelian, karena itu memang bisa menjadi tempat yang basah gitu. Itu belak-belakan lah saya ngomongnya. Tapi sekali lagi, apabila kita sebagai pemimpinnya dengan konsisten menjaga dan benar-benar menunjukkan kita kerja benar di pembelian, itu benar-benar ya hanya memastikan barang yang dibutuhkan yang dibeli, bukan mau ngabisin budget atau bagaimana, apa yang sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan kita menunjukkan ke tim cara negosiasi yang benar, cara memilih barangnya apa dengan benar, dan kemudian menindak kalau ada yang salah, dan kalau yang benar kita kasih jempol. Akhirnya itu lagi kok ya, ing arso song tulodo ing madya bangun karsa tuturi handayani, cuman itu. Dari belakang kita mensupport, kita berikan sistemnya untuk bagaimana membandingkan barang, ya, memahami barang-barang kita beli itu efeknya bagaimana, nilai tambahnya bagaimana. Oh, yang ini bisa direview segala gitu, nggak ada masalah sih. Dan dari Pak Yanwar juga bilang ada mekanisme whistleblower gitu ya. Kalau ada yang aneh-aneh bisa ada whistleblowing sistemnya. Dengan jalannya waktu, kalau sistemnya benar, itu akan menjaga sistemnya baik dan akan tambah baik terus. Sebenarnya sih sama sih, tapi tidak lepas dari pemimpin harus kontrol. Saya juga ingin menambah memberi tambahan jawaban mengenai pertanyaan ini. Di lapangan biasanya ada persoalan dengan situasi seperti itu, ya, yang di lapangan mereka yang terlibat dengan suatu transaction yang terkait dengan masalah bribing dan sebagainya. Itu ada satu training yang dilakukan oleh Alliance for Integrity yang menyangkut yang namanya doku dari bisnis kepada bisnis. Itu diajarkan bagaimana caranya we are dealing exactly with the situations, bagaimana kita mesti jawab pertanyaannya kalau ada begitu, bagaimana kita menjawab. Jadi itu banyak teknisnya di dalam melakukan untuk bisa bagaimana tetap kita menerapkan satu etika bisnis, tapi lalu kemudian bagaimana secara praktis kita bisa mengatasi dalam suatu transaksi. Itu sebagai informasi buat yang menanyakan di sini. Pak Yunani, mungkin saya mau tambah sedikit, Pak. Saya kadang melakukan bayar orang luar untuk coba menggoda tim. Oke. Saya kadang bayar untuk customer service, cek kalau ada orang nasabah yang susah, dia reaksinya bagaimana. Kalau di bagian pembelian, saya kadang ngecek juga. Coba ada yang memberi godaan-godaan, reaksi tim bagaimana. Itu mungkin di pemerintah mungkin nggak ada atau nggak tahu. Ada atau nggak, kalau saya lakukan. Ya, betul, itu satu cara yang cara auditing yang menarik juga itu ya. Jadi tentu auditnya harus kenceng lah tadi ya, auditnya. Nah, tapi itu ada pihak luar menjadi customer lah, menjadi buyers lah, apa dan sebagainya gitu. Oke, ada satu pertanyaan ini sifatnya umum. Untuk membangun etika terdapat 3 hal, yaitu individu, organisasi, dan sistem. Bagaimana membangun sistem yang beretika secara efektif? Tadi banyak dibicarakan juga dalam kelas training pembicara sebelumnya. Tapi barangkali bisa diulang lagi, Pak Yanwar barangkali bisa mencoba menjawab itu.
Wah, padahal saya tadi mau menunggu yang Mbak Vivi yang menjawab ya Pak Jun sebenarnya yang soal ini. Mau Pak Bu, oke, mau Bu Vivi jawab duluan. Vivi dulu dong yang jawab soal ini. Mbak Vivi. Boleh. Terima kasih Pak Yanuar. Ya, bagaimana cara supaya aktif ya tadi ya harus ada komunikasinya yang menjadi glue dari semuanya kalau menurut saya, karena kalau individual aja yang kuat tapi tidak diketahui orang lain itu juga akhirnya nggak jalan sistemnya Pak. Jadi sistemnya sudah ada bagus, ada tadi leader, ada contoh, ada role model bagus, tapi kemudian juga perlu dikomunikasikan supaya setiap orang atau stakeholder yang terkait semuanya tidak ada yang ketinggalan, semuanya aware tentang apa yang harus dilakukan, kemana kita harus pergi gitu, direksinya kemana gitu. Jadi ya akhirnya nyambung semuanya. Gitu. Kalau menurut saya sih yang akan membuat efektif di situ ya elemen komunikasinya Pak. Oke, mumpung masih Ibu Vivi sebenarnya ada pertanyaan buat Bu Vivi di sini. Saya teruskan dulu nanti ke Pak Yanuar ya. Jadi bagaimana pendapat Ibu tentang biaya komunikasi suatu perusahaan yang melebihi biaya sosialnya ketika misalnya perusahaan melakukan suatu program sosial. Nah, jadi promosi buat program sosialnya bahwa dia sudah lakukan ini, oke, lebih melebihi daripada dana sosialnya sendiri. Jadi lebih kepada PR. Gimana menurut pendapat Anda? Ya, nah ini yang tadi saya katakan Pak, hal ini tidak melanggar satu hukum, saya rasa ya kalau dilakukan, gitu kan. Apalagi kalau tadi ya prosedur procurement, misalnya procurement untuk pengadaan event atau pengadaan kegiatan komunikasinya sesuai dengan policy yang ada, gitu. Saya rasa tidak ada yang dilanggar. Tetapi kembali lagi, etika dan integriti itu bukan hanya masalah aturannya, gitu. Jadi masalah ya mungkin umumnya kita bisa bilang pantas nggak pantasnya, gitu kan? Apa sebetulnya tujuan kita melakukan program sosial itu? Apakah memang untuk promosi atau memang tujuannya ya untuk misalnya membantu kelompok tertentu, begitu. Jadi menurut saya kembali lagi ke diskusi awal kita soal etika ya. Jadi bukan masalah aturannya. Jadi kalau menurut saya ini sudah bisa dikatakan kategori tidak etis, Pak. Begitu. Ya, Pak Yanuar, secara singkat aja mungkin karena waktunya sudah habis juga. Mengenai yang mana nih Pak? Ada dua tadi. Ya, yang pertama tadi mengenai masalah bagaimana sistem. Saya setuju dengan Mbak Vivi, Pak Jun, karena saya kira meskipun etik pada akhirnya itu terkait dengan tindakan individu, tetapi sistem memang mesti dibangun untuk memastikan apa yang dikerjakan individu itu ada di dalam struktur. Menurut saya membangun sistem etik yang baik memerlukan komitmen pimpinan tertinggi Pak di organisasi tersebut untuk memastikan sistemnya berjalan. Ada mekanisme monitoring yang sifatnya kontinu, ada mekanisme evaluasi. Kalau kami dulu di kantor staf presiden kami punya semacam dewan etik Pak yang mengevaluasi, juga tidak bisa serampangan. Jadi ketika ada pelanggaran orang bisa mengingatkan. Sistem dibuat seperti itu Pak, memungkinkan ada interaksi, tetapi juga selalu ada proses di mana proses ngecek, proses mengevaluasi selalu ada. Karena di situ pentingnya apa yang disebut oleh Pak Arman tadi, mendidik. Kita tidak bisa juga kemudian sesaat salah langsung out, nggak begitu juga. Tetapi diingatkan, kamu ngerti nggak bahwa ini salah, atau ngerti nggak bahwa ini melanggar etika ini. Jadi seperti itu penting Pak, sekali lagi. Jadi saya setuju dengan Pak Vivi tadi, and it needs commitment dari leadership Pak. Itu Pak. Oke, jadi para hadirin sekalian, saya tidak bisa, masih ada beberapa pertanyaan lagi, cuma hanya karena waktunya tidak memungkinkan, jadi saya lewatin, barangkali nanti saya bisa sampaikan kepada panitia mengenai pertanyaan kalau mau dijawab. Saya bisa juga kirim kepada Pak Yanuar, Pak Arman, sama Bu Vivi kalau ada pertanyaan yang masih dibutuhkan jawabannya. Ya. Saya kira terima kasih atas diskusi pada siang ini, Pak Arman, Pak Yanuar, Bu Vivi, bahwa akhirnya yang saya mulai dengan pertemuan tadi itu adalah bahwa ethics is a very individual things. Okay. Sesuatu yang harus mulai dari nurani, dari diri sendiri, inside out, dan bagaimana kita merefleksikan dalam suatu kegiatan, dalam tingkah laku sehari-hari, sehingga itu memancarkan suatu ethical behavior untuk bisa dilihat orang lain. Lalu dalam organisasi ada aturan-aturannya yang dipakai untuk melaksanakan itu sehingga semua diikuti oleh
semua karyawan dan sebagainya, dan juga lalu kemudian stakeholders yang lain. Barangkali Pak Arman bisa very short closing statement, lalu kemudian Pak Yanuar, juga nanti Ibu Veve. Pak Arman. Sekali lagi itu sekaligus juga saya penutupan, tapi sebenarnya pembukaan juga gitu ya, untuk mengingatkan di dunia ini ya yang ada adalah hubungan manusia, dan hubungan manusia itu ya adalah kepercayaan. Ya bahasanya membangun kepercayaan adalah dengan membangun etika. Jadi mau apa lagi, itu sudah hal yang paling penting. Dan memang tadi ada yang tanya, Pak, kan harus dibangun dari kecil, Pak. Ya iya memang, kalau ingin mengubah dunia, yang pasti bisa adalah dengan keluarga sendiri. Karena itu di tangan kita. Pak, keluarga orang lain bagaimana? Ya, dengan harapan nanti kalau kita menjadi contoh baik, apa kita bisa mempengaruhi, bisa influence. Kalau suatu hari Anda adalah menjadi pemimpin yang juga memimpin tim yang besar, itu juga akan pengaruh. Nanti anak-anak cucu kita juga dia menjadi seseorang yang juga dipandang, dia akan pengaruh. Dan tidak harus soal jabatan ya. Saya pernah pengalaman lagi hiking gunung, kemudian melihat banyak sampah ya. Kemudian kita mulailah sepupu segala ngumpulin sampah. Itu orang-orang hiker lain yang tidak kenal, mereka ngumpulin sampah juga. Jadi jangan merasa kayak, waduh siapa sih saya, bagaimana sih. Bisa dari siapapun juga bisa mempengaruhi seluruh dunia. Ya, jadi simple lah, sederhana kok. Yes. Sederhana, makasih. Yeah. Pak Yanuar. Terima kasih Pak Jun, senang sekali boleh bergabung di sesi ini. Kalau menyampaikan catatan akhir barangkali sesi ini adalah pada akhirnya ketika kita bicara ethics, kita bicara mengenai satunya kata dan perbuatan. Karena ethics itu berkaitan dengan apa yang kita yakini, apa yang kita percaya baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tidak bisa itu diandaikan terjadi begitu saja tanpa sebuah proses internalisasi, tanpa sebuah proses mendidikkan, atau kalau saya boleh mengutip Polanyi, tanpa proses mengakarkan, re-embedding ethics in organization. Saya kira itu hal yang amat penting. Dan itu menyinggung hal yang ketiga, yaitu bahwa upaya untuk menanamkan etika di dalam organisasi, baik bisnis maupun pemerintahan maupun masyarakat sipil, amat terkait dengan bagaimana kepemimpinan itu mengambil peran, Pak Jun. Ethics is not something out there. Ethics is something deep within, yang menurut saya perlu dikembangkan. Dan saya yakin niat baik, sesuatu yang baik itu juga menular. Kata Pak Arman tadi betul. Saya kira itu Pak Jun. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jun. Ibu Veve. Ya, terima kasih untuk kesempatan saya bisa bergabung di siang sore hari ini. Mungkin kalau sebagai closing statement, maka saya juga ingin kembali menyampaikan untuk kita semua bahwa untuk membentuk reputasi, komunikasi memang adalah salah satu elemen yang penting, tetapi bukan satu-satunya. Perlu ada kinerjanya, perlu ada perilaku yang memang dibuktikan. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak komunikasi, tapi nanti akhirnya menjadi pemimpin dan juga organisasi yang NATO, no action talk only, tapi yang perlu kita terapkan adalah walk the talk, seimbang antara apa yang kita lakukan dan yang kita katakan, seperti yang juga tadi di-highlight oleh Pak Arman dan Pak Yanuar. Demikian Pak Jun dari saya. Terima kasih Bu Veve. Terima kasih Pak Arman, Pak Yanuar, dan Bu Veve atas sharing-nya. Dan juga terima kasih kepada semua audiens yang selalu dengan tekun mengikuti kita semuanya, dan saya kembalikan kepada panitia. Ya, terima kasih Pak Arman, Presiden Director PT Bank Sentral Asia, Pak Yanuar Nugroho, Co-founder Advisor Center for Innovation Policy and Government, and dan juga Ibu Veve, CEO and Principal Consultant PT Kiroyan and Partners. Dan last but not least, thank you untuk Chief Yunardi yang sudah memimpin sesi ini dengan sangat menarik. Yang kita bisa ambil adalah tone from the top, dan juga do the talk and also communicate. Ya,
On behalf of IBEC 2021 dan juga PP Management, kami mengucapkan terima kasih. Kita berikan virtual applause untuk Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah menjadi narasumber kita dan juga moderator untuk kesempatan kali ini. Best of luck for all of you dan juga tetap memperjuangkan bisnis etik ke depan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Foto dulu. Oh ya, kita akan mengambil foto sejenak. Oke. Your best postures on my count. 3, 2, 1. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai berjumpa lagi. Pak Jun, Pak Yanuar, Pak Arman, dan Bu Pepe. Terima kasih. Terima kasih.